Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu struct dan query, serta saya akan memberikan deklarasi struct dan query, termasuk juga contoh program dari struct dan query tersebut. Di sini adalah nama dan NIM saya. Struct biasa disebut dengan tumpukan. Pengertian dari struct sendiri adalah kumpulan elemen-elemen data yang disimpan dalam satu lajur linier. Kumpulan elemen struct yang paling atas atau yang berada di posisi atas biasanya disebut dengan top, tumpukan. Struct sendiri bersifat LIFO, last in first out, yaitu benda yang terakhir masuk dalam struct akan menjadi benda yang pertama yang dikeluarkan dari struct. Struct merupakan susunan koleksi data di mana dapat ditambahkan dan dihapus lalu dilakukan pada bagian akhir data yang disebut dengan top of struct. Operasi pada struct. Di sini terdapat push, pop, clear, create, is empty, dan is full. Push sendiri digunakan untuk menambah item pada struct pada tumpukan paling atas. Pop digunakan untuk mengambil item pada struct pada tumpukan paling atas. Clear digunakan untuk mengosongkan struct. Create untuk membuat tumpukan struct baru. Is empty fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah struct sudah kosong. Is full fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah struct sudah penuh. Macam-macam struct. Struct dengan array dan double struct dengan array. Di sini saya tidak mendeklarasikan macam-macam struct. Saya hanya mengambil contohnya saja, struct dengan array dan double struct dengan array. Deklarasi struct. In struct, kemudian masukkan nilai maksimalnya. Array struct. In top, titik koma. Ini menunjukkan posisi atas struct. Contoh program dari struct. Di sini saya menggunakan fungsi push dan pop. Ketika saya menginputkan isi dari struct, saya akan memasukkan sembarang bilangan seperti yang hasil outputnya di sini, maka semua isi pada struct akan terlihat. Query biasa disebut dengan antrian. Query merupakan suatu struktur data linier. Konsepnya hampir sama dengan struct, perbedaannya adalah operasi penambahan dan penghapusan pada ujung yang berbeda. Penghapusan dilakukan pada bagian depan dan penambahan berlaku pada bagian belakang. Query sendiri bersifat FIFO, first in first out, artinya elemen yang pertama masuk itu yang akan pertama dikeluarkan dari query. Misalnya, saya sedang mengantri loket untuk membeli tiket. Istilah yang sering dipakai apabila seseorang masuk dalam sebuah antrian adalah enquery, sedangkan istilah yang sering dipakai bila seseorang keluar dari antrian adalah dequery. Jadi, enquery adalah antrian untuk masuk dan dequery adalah antrian untuk keluar. Operasi pada query. Create query membuat antrian baru dengan jumlah elemen kosong. Make null mengosongkan antrian jika ada elemen, maka semua elemen dihapus. Enquery berfungsi memasukkan data ke dalam antrian. Dequery berfungsi mengeluarkan data terdepan dari antrian. Clear menghapus seluruh antrian. Is empty memeriksa apakah antrian kosong. Is full memeriksa apakah antrian penuh. Deklarasi query. In query kemudian masukkan nilai max-nya, ini adalah antrian. In response sama dengan 0.2 titik koma. Di sini
melihat indeks posisi simpan store in rpos sama dengan 0 titik koma. Di sini melihat indeks posisi ambil retrieve. Contoh program Quiwi. Di sini saya menggunakan antrian untuk menambah, menghapus, dan melihat. Kemudian saya menggunakan fungsi keluar juga. Di sini saya menggunakan if else, dan saya menggunakan fungsi push dan pop. Di sini akan terlihat hasil outputnya. Jika saya memilih angka 1, maka saya akan menambahkan pada antrian kedua. Jika saya memilih angka nomor 2, saya akan menghapus pada antrian. Jika saya memilih angka 3, maka saya akan melihat antrian, dan jika 4, saya memilih untuk keluar. Sekian penjelasan dari saya tentang struct dan Quiwi. Terima kasih.